Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SPN dimanapun berada, semoga selalu dalam kebaikan dan kesehatan. Amin. Sosok Muhammad sebagai pribadi agung dan gemilang dengan peran yang diembannya sebagai Rasul Allah menarik perhatian dunia, termasuk dari kalangan tokoh atau ilmuwannya. Ilmuwan terbesar abad 20 Albert Einstein misalnya juga mengakui kehebatan Rasulullah. Menurut penemu teori relativitas tersebut, Rasulullah memiliki pengaruh besar mencegah maksud jahat Yahudi kepada Islam. Saya yakin bahwa dengan pemikiran dan mentalitas yang tercerahkan, Muhammad mampu menjauhkan orang-orang Yahudi yang bermaksud menjatuhkan Islam, yang hingga saat ini masih memusuhi Islam, kata Einstein seperti dikutip dalam buku The Great Story of Muhammad. Albert Einstein, dalam sebuah risalah terakhirnya menulis, Islam lebih utama, lebih sempurna dan lebih logis dibanding agama-agama dunia yang ada. Risalah ilmiah berjudul Die Erklärung itu ditulis dalam bahasa Jerman pada 1954 di Amerika. Hakikat risalah ini sama dengan surat rahasia yang ia tulis untuk Ayatullah Al-Uzma Borojerdi. Dalam risalah termaktub, Einstein menyandingkan teori relativitasnya dengan ayat-ayat Al-Quran dan banyak hadis dari kitab Nahjul Balaghah dan Biharul Anwar. Ia mengatakan, ada beberapa hadis Muhammad yang memuat teori kompleksitas seperti relativitas. Sayangnya, kebanyakan ilmuwan muslim abad ini tidak mengetahui hal itu kecuali sedikit di antara mereka saja. Salah satu hadis yang menjadi acuan Einstein itu adalah yang diriwayatkan oleh Alamah Majlisi tentang Miraj Jasmani Rasulullah. Ketika terangkat dari tanah, pakaian atau kaki Muhammad menyentuh sebuah bejana berisi air yang menyebabkan air tumpah. Setelah kembali dari Miraj Jasmani, dan melalui pelbagai zaman, beliau melihat air masih dalam keadaan tumpah di atas tanah. Einstein melihat hadis ini sebagai khazanah keilmuan yang mahal harganya karena menjelaskan kemampuan keilmuan dalam relativitas waktu. Menurut Einstein, formula matematika kebangkitan jasmani berbanding terbalik dengan formula terkenal, relativitas materi dan energi. E sama dengan M, lebih besar dari M sama dengan E. Artinya, sekalipun badan kita berubah menjadi energi, ia dapat kembali berwujud semula, hidup kembali. Dalam teori relativitasnya, Einstein telah mempertegas pendapatnya bahwa tidak ada sesuatu yang mutlak di kehidupan. Segala sesuatu memiliki sifat yang relatif dalam gerak dan kedudukannya. Seperti bola yang bulat, suatu saat akan menjadi pipih. Benda yang ringan akan menjadi sangat berat atau bahkan tak berbobot di saat lainnya. Jarum jam yang bergerak mengukur waktu ada kalanya menjadi lambat dan tidak bergerak sama sekali. Juga jantung yang berdetak menandai usia manusia, dapat melambat dari yang semestinya sehingga akhirnya terjadi kematian. Penjelasan teori tersebut, bahwa perbandingan nilai kecepatan satu benda dengan kecepatan cahaya akan berpengaruh pada keadaan benda. Semakin dekat nilai kecepatan sebuah benda, V, dengan kecepatan cahaya, C, maka semakin besar pula efek perlambatan yang dialaminya, T. Ketika benda itu menyamai kecepatan cahaya, V sama dengan C, benda itu sampai kepada keadaan nol. Kaitannya dengan Isra Miraj, yaitu mukjizat diangkatnya Nabi Muhammad ke langit. Sama dengan saat seseorang meluncur ke angkasa dengan pesawat berkecepatan cahaya, ia mengalami pertambahan usia yang lebih lambat dari yang seharusnya di bumi. Saat kembali ke bumi, ia hanya bertambah beberapa waktu saja. Jika pesawat mampu melaju lebih cepat dari kecepatan cahaya, saat balik ke bumi artinya ia kembali ke masa lalu. Inilah yang direfleksikan oleh burak yang dikendarai Nabi Muhammad ke langit. Nabi memulai perjalanan menunggang burak dengan kecepatan melebihi cahaya, maka efek yang diterima adalah percepatan. Begitu kembali ke Makkah setelah Isra Miraj, Nabi Muhammad kembali ke masa lalu di titik waktu ketika beliau memulai perjalanan. Sehingga terkesan perjalanan dalam Isra Miraj berlangsung sangat singkat. Ini menunjukkan bahwa Isra Miraj Nabi ke langit bisa dikaji secara ilmiah. Selain Einstein yang mengagumi Muhammad, juga George Bernard Shaw, penulis Inggris dan pemikir paling besar Eropa pada abad 20. Dia punya kesaksian terhadap ketokohan Nabi Muhammad. Kesaksian ini juga membawa prediksi sejarah di masa depan. Sir George Bernard Shaw, dalam bukunya, The Genuine Islam, menuliskan,
Jika ada agama yang berpeluang menguasai Inggris bahkan Eropa beberapa ratus tahun dari sekarang, Islamlah agama tersebut. Saya senantiasa menghormati agama Muhammad karena potensi yang dimilikinya. Ini adalah satu-satunya agama yang bagi saya memiliki kemampuan menyatukan dan merubah peradaban. Saya sudah mempelajari Muhammad sebagai sosok pribadi agung yang jauh dari kesan seorang antikristus. Dia harus dipanggil sang penyelamat kemanusiaan. Saya yakin, apabila orang semacam Muhammad memegang kekuasaan tunggal di dunia modern ini, dia akan berhasil mengatasi segala permasalahan yang sedemikian rupa hingga membawa kedamaian dan kebahagiaan yang dibutuhkan dunia. Menurut saya, keyakinan yang dibawanya akan diterima Eropa di masa datang dan memang ia telah mulai diterima Eropa saat ini. Muhammad adalah manusia teragung yang pernah menginjakan kakinya di bumi ini. Dia membawa sebuah agama, mendirikan sebuah bangsa, meletakkan dasar-dasar moral, memulai sekian banyak gerakan pembaruan sosial dan politik, mendirikan sebuah masyarakat yang kuat dan dinamis untuk melaksanakan dan mewakili seluruh ajarannya. Ia juga telah merevolusi pikiran serta perilaku manusia untuk seluruh masa yang akan datang. Dia adalah Muhammad, sepanjang masa kenabiannya yang pendek, 23 tahun, telah merubah Jazirah Arab dari paganisme dan pemuja makhluk menjadi pemuja Tuhan yang esa. Dari peperangan dan perpecahan antar suku menjadi bangsa yang bersatu. Dari kaum pemabuk dan pengacau menjadi kaum pemikir dan penyabar. Dari kaum tak berhukum dan anarkis menjadi kaum yang teratur. Dari kebobrokan menuju keagungan moral. Sejarah manusia tidak pernah mengenal transformasi sebuah masyarakat atau tempat sedahsyat ini. Bayangkan ini terjadi dalam kurun waktu hanya sebentar. Hanya 2 dekade, kata George Bernard Shaw. Tokoh selanjutnya pengagum dan pembela Muhammad adalah Pangeran Lev Nikolayevich Tolstoy atau disebut Leo Tolstoy. Ia adalah seorang sastrawan Rusia, pembaharu sosial, mengaku pengagum Nabi Muhammad. Ia dipilih Allah yang Maha Esa untuk menerima wahyu terakhir melalui tangan, hati dan akal pikiran sang Nabi. Cukup yang menjadi alasannya bahwa Muhammad telah memberi petunjuk umatnya kepada cahaya kebenaran. Menjadi umat manusia yang memihak perdamaian dan ketentraman hidup dan membuka jalan menuju dunia berperadaban dan kemajuan, kata Tolstoy dalam buku The Great Story of Muhammad. Selanjutnya, Mohandas Karamchand Gandhi, yang kerap disapa Mahatma Gandhi, juga sosok yang sangat mengagumi Muhammad. Pemimpin spiritual dan politikus kawakan India ini lahir pada tanggal 2 Oktober tahun 1869 di Porbandar, India. Sebelum menjadi aktivis gerakan kemerdekaan India dan pejuang kemanusiaan, Gandhi menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Alfred Rajkot, 1877, University College London, dan Samaldas College, kata Mahatma Gandhi dalam wawancaranya dengan sebuah majalah India pada 1928. Islam disebarkan oleh Muhammad dengan cinta bukan pedang. Berbekal cintanya, ia menaklukkan seluruh manusia dan alam semesta. Gandhi menggambarkan Islam sebagai agama yang damai. Ia juga memberikan apresiasi terhadap ajaran Islam, Nabi Muhammad dan 4 sahabatnya. Semasa hidup, ia berusaha menyatukan antara pengikut Hindu dan Muslim dalam sebuah masyarakat harmonis. Perhatian Gandhi terhadap Islam terekam dalam minatnya belajar menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran berikut ajaran-ajaran di dalamnya. Bagi Gandhi, usaha itu merupakan misi. Ia percaya Hindu dan Islam berasal dari nenek moyang yang sama. Seperti dikutip telegraphindia.com. Tokoh selanjutnya Napoleon Bonaparte, pemimpin militer dan kaisar Perancis pada abad ke-19. Ia salah satu orang Eropa yang mengagumi Nabi Muhammad. Mahomet, sebutan Napoleon untuk Muhammad, adalah orang besar. Seorang pemberani, dengan pasukan yang sedikit dia memenangkan pertempuran Badar, Perang Badar. Ia pembicara yang fasih, negarawan yang unggul. Dia membangkitkan tanah airnya dan membangun masyarakat dan kekuatan baru di tengah-tengah gurun Arab, kata Napoleon merujuk pada kemenangan Muhammad dalam Perang Badar. Demikian kagumnya terhadap Nabi Muhammad. Dalam ekspedisinya ke Mesir, Napoleon memerintahkan pasukannya untuk menghormati Muslim dan agamanya. Katanya, jangan ganggu mereka, berikan upacara penghormatan terhadap Quran dan masjid-masjid mereka dengan toleransi yang sama sebagaimana yang kalian tunjukkan terhadap sinagog, rumah ibadah Yahudi.
Dunia Timur telah mengalami masa kejayaannya di saat Barat mengalami abad kegelapan di berbagai bidang. Dunia Barat menggantikan kejayaan itu dalam masa yang lain. Namun cahaya Muhammad Sang Rasul Agung terbukti memberikan pencerahan sepanjang masa bagi semesta alam. Demikian di antara kesaksian beberapa tokoh dunia pengagum Muhammad dan Islam. Masih banyak sekali tokoh dunia lain yang juga menunjukkan sikap yang sama. Sikap yang dilandasi pikiran jernih, cerdas, jauh dari kabut kotoran hati yang membutakan dalam memandang kebenaran Muhammad sebagai Rasul Tuhan. Semoga memberikan pencerahan pada pikiran dan hati kita. Jangan lupa klik subscribe kanal YouTube ini dan share videonya sebagai dukungan dalam menebar kebaikan dan dakwah. Terima kasih dan